Puji Tuhan, shalom saudaraku. Selamat malam, mari kita nikmati kembali kebaikan Tuhan di Mesbah Doa malam hari ini. Kita bawa hidup kita, hati kita untuk menyembah Dia. Dari segala apa yang telah terjadi, kita tahu Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Dan Dia mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Mari kita datang dan hampiri hadirat-Nya. Sebab Dia baik, sungguh baik, teramat baik bagi saudara dan saya. Haleluya. Kami bawa syukur kami Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ini doa kami Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Amin. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Ya Tuhan, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. amin. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari datang, serahkan hidupmu dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, buat rencana-Mu yang indah bagi kami. Dalam masa Yesus, iya daralamu ya sadaralamu Yesus. Mari datang persembahkan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya adalah bayar saudaramu. Dia adalah bayar sana. Limpah syukur kami naikkan syukur di hadapan Yesus. Dia adalah bayar dia adalah
setia, nantikan Yesus sebagai jawaban dalam hidupmu. Ini adalah bayas yang adalah nikmati betapa indahnya berjalan bersamamu, berjalan dalam rencanamu yang indah. Uyaralabaya sanarama, inaralabaya sanarama, inaralabaya sanarama. Kau kuatkan kami Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami tenang. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Yes. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Nyanyikan syukur. Ku di tangan-Mu, kami belajar berserah Tuhan. Kami belajar membawa hidup kami di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, di tangan-Mu, ku di hati-Mu, pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggal. Mari izinkan musik menyembah Tuhan. Mari angkat tangan-Mu, bawa syukur-Mu. Saya merasakan hari-hari ini ada yang merasa lemah, lelah, letih. Oleh karena itu mari bawa segenap hidup kita dalam hadirat-Nya. Tuhan sanggup untuk mengubah segala kelelahan kita. Hanya di dalam tangan-Nya, hanya di dalam rencana-Nya, semuanya diubahkan oleh Tuhan. Mari bawa saudaraku. Tak ada lagi yang merasa letih dan lesu. Hadirat-Nya sanggup menjamah, mengubah hidup kita. Ya Tuhan, kami terima anugerah itu. Ya Yesus, mari sama-sama naikkan pujian ini. Ku di tangan-Mu, sambil mengangkat tangan. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu,
pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggal. Di pikiranmu Tuhan, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Yes Lord, kami bersyukur Tuhan, sebab kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Ada kebenaran yang sanggup menghidupkan kami malam hari ini. Oleh karena itu hati dan pikiran kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus semua yang percaya, yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, selamat malam, kembali lagi di dalam mesbah doa kita hari ini. Dan saya percaya saudara yang rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan akan diberkati lewat setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, pada hari ini saya ingin kita belajar membahas kenapa ada orang yang dalam ujian, pencobaan, ya, ujian-ujian hidup gagal. Tapi ada orang yang di dalam kehidupannya ujian boleh datang anytime, tapi dia selalu berkemenangan, selalu memperoleh terobosan. Nah, saya ingin membagikan ini. Saudara mesti mengetahui bahwa bukan hanya sekolah kita pelajaran, tapi dalam kehidupan juga ada namanya School of Life atau sekolah kehidupan. Orang yang memasuki kehidupan ya sama seperti sekolah, gurunya adalah Tuhan. Tuhan yang mengajar, Tuhan yang juga yang memberikan ujian. Tujuannya Tuhan adalah supaya pada waktu saudara menerima ujian, diharapkan lulus. Tuhan ingin supaya saudara lulus. Nah, saudara, ada fase-fase di dalam kehidupan, dalam School of Life. Fase pertama disebut fase belajar. Penting sekali saudara mendengar kebenaran firman, mengetahui prinsip-prinsipnya, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak dilakukan. Dan kalau saya melakukan prinsip ini, saya akan breakthrough dalam hidup. Makanya, saudara, fase yang paling panjang adalah fase belajar. Itu sebabnya jangan saudara sia-siakan kalau ada kesempatan untuk belajar. Belajar firman Tuhan di TC, saudara belajar. Bertumbuh, saudara belajar firman Tuhan di Kersel, bertumbuh. Saudara belajar firman Tuhan yang ada di gereja kebaktian. Itu sebabnya setiap kebaktian saya kasih saudara outline. Tujuannya supaya saudara mencatat. Sebab di dalam proses belajar harus mendengar, melihat, dan mencatat. Semakin banyak indera yang saudara pakai untuk belajar, semakin besar daya serapnya. So, saya mau cerita ini. Jadi kalau begitu Pak, kalau saya belajar, saya harus menggunakan semua materi pelajaran, semua kesempatan, semua waktu. Saudara bisa belajar mendengarkan khotbah hamba-hamba Tuhan lain di dalam sosmed atau YouTube atau dalam IG dan banyak tempat lain yang saudara bisa belajar. Tapi ada fase yang kedua yang disebut dengan fase ujian. Fase ujian adalah fase di mana fase yang paling tidak menyenangkan karena seseorang akan dites. Bagaimana prinsip firman Tuhan, apakah sudah dijalankan atau belum? Jadi dengan kata lain, kalau anak sekolah, Tuhan gurunya bisa ngerti bahwa dia udah ngerti apa tidak ya lewat ujian. Waktu diuji, yang ngerti lulus. Yang tidak belajar, tidak ngerti, ya tidak lulus. Demikian juga dalam kehidupan. Dalam kehidupan juga sama. Waktu kita belajar dengan sungguh-sungguh, waktu ujian kita ngerti. Ini nggak boleh dilakukan, ini dilakukan.
Saudara, saya baru saja bertemu dengan seseorang yang dia datang kepada saya. Dia udah dengar firman Tuhan, tapi dia nggak lakukan, sehingga dia gagal di dalam ujian. Oleh karena itu, kadang-kadang saya beritahu kepada jemaat, Pak, bukannya bisa dengar saja? Bisa sih. Kalau saudara dengar saja, itu cuma 2% mendengarkan khotbah. Tapi kalau saudara mau melihat PowerPoint dan saudara mau menyiapkan catatan, itu sudah tambah 8%. Itu berapa berarti sudah? 10%. Tapi kalau saudara mau mencatat dengan kemauanmu sendiri, usaha mencatat, itu 40%. Udah 50%, saudara. Tetapi kalau saudara mau melakukan sampai di rumah, catatan tadi dilakukan dalam hidupmu, itu 50% lagi. Total firman Tuhan menjadi sempurna dalam hidup saudara, seperti biji atau benih yang ditanam di dalam tanah yang subur. Berbuah 30-60 kali lipat. Itu sebabnya ada orang yang pada waktu ujian, dia berhasil dan ada yang gagal. Kenapa Pak dalam kehidupan kok ada yang gagal juga? Sama seperti orang dalam sekolah. Gini saudara, ujian sekolah itu waktunya ada. Ditetapkan masa ujian. Oke? Lalu masa ujian itu juga dikasih tahu pelajarannya. Tanggalnya dikasih tahu, pelajarannya dikasih tahu, bahkan bukunya, kalau zaman saya sekolah, bukunya materi dari halaman sekian dan halaman sekian, itu materi yang harus dipelajari. Dikasih tahu semua. Tetapi dalam kehidupan tidak pernah ada pengumuman dari sorga pakai halo-halo, kamu akan menerima ujian. Nggak ada. Apa yang diuji juga nggak ketahuan. Jenis apa yang diuji juga nggak tahu, kapan diuji, dan apa yang diuji pun tidak tahu. So that's why banyak orang gagal. Nah, hari ini saya pengen saudara kita belajar bagaimana supaya di dalam setiap ujian kita selalu menang. Karena Tuhan berkata, kalau selama saudara bersama dengan Tuhan Yesus, saudara pasti akan menang. Saudara harus libatkan Tuhan. Ada lagu yang bagus. Ada lagu yang mengatakan bahwa kalau saudara bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, anak domba Allah, ya, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia Raja, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Jadi selama ada Tuhan, saudara pasti menang. Oke, tadi ada 3 masa ya. Masa belajar, masa ujian. Masa belajar paling panjang, masa ujian paling pendek. Dan tidak ada orang yang senang masa ujian. Ya, tegang. Dan ada masa yang ketiga, setelah lulus ada holiday. Dalam kehidupan juga sama, makanya saudara perlu liburan. Pergi jalan-jalan, healing, happy. Makanya saudara, para full timer di gereja, setelah mereka melayani Tuhan, nanti setelah dia 5 tahun, mereka bisa jalan-jalan. Jalan-jalan, saya kasih waktu kamu jalan-jalan sudah. Healing itu perlu, holiday itu perlu. Kenapa? Refreshing. Sekarang saya mau masuk, Pak, bagaimana supaya saya bisa selalu menang? Dalam setiap ujian, saya selalu berkemenangan, selalu lulus setiap kali ujian. Mari Bu Flora, ada 3 rahasia untuk saudara bisa selalu lulus, selalu berkemenangan dalam melewati ujian kehidupan ini. Mazmur pasal 119 ayat 67 dan 71. 2 ayat saja, Bu. Mazmur 119 ayat 67 dan ayat 71.
Silakan, Bu. Mazmur 119 ayat 67, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bahwa aku tuh tertindas itu baik. Asik ya, perkataan dari pemazmur nih. Tertindas itu baik, supaya aku bisa belajar ketetapan-ketetapan. Jadi kalau gitu poin pertama apa, Pak? Poin pertama, kalau saya mau pakai bahasa yang saudara mudah, gini. Kalau saudara mau menang, saudara harus belajar untuk menerima dengan sukarela bahwa tertindas atau proses atau ujian itu adalah baik bagi kita. Menerima dengan sukarela. Kalau orang nggak sukarela, terpaksa, dia ngedumel-ngedumel, dia marah-marah. Tapi kalau orang percaya dia dan dia sukarela dan dengan senang hati, seperti pemazmur, tertindas itu baik kok. Ujian dalam hidup ini walaupun tertindas, tapi baik juga kok. Sebab dia bilang, aku bisa belajar dari ketetapan-ketetapan. Jadi prinsip firman Tuhan yang kita pelajari, lalu kita hidupi, itu pasti ada api. Waktu api membakar adalah bentuk ujian. Makanya kadang-kadang ujian disebut baptisan api. Waktu dibakar dengan api, maka ada yang terbakar. Jerami, rumput kering, kayu. Semuanya terbakar. Hilang. Tetapi kalau emas, permata, perak, dia tidak akan pernah terbakar. Jadi ujian itu baik kalau saudara belajar ketetapan-ketetapan Tuhan dan saudara melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan. Tertindas itu baik. Sekarang ada orang pada waktu dia nggak sadar karena memang ujian tidak ditulis tanggalnya. Ini yang masalahnya, kenapa banyak orang Kristen, kenapa banyak anak Tuhan fail. Waktu dia tertindas, saya seringkali melayani orang-orang yang pada waktu dia tertindas, dia seorang bendahara, dia seorang yang pegang uang, oke? Waktu dia tertindas, kekurangan uang, Tuhan sebenarnya sedang uji dia apa, saudara? Kejujuran, kesetiaan, integritas. Tapi di tengah penderitaan dia nggak tahan, akhirnya dia ambil uang. Di dalam Alkitab ada, Pak? Ada contohnya. Siapa? Yudas. Ananias dan Safira juga diuji oleh Tuhan. Pada waktu dia berkata seluruhnya, sebenarnya dia menipu dirinya sendiri. Dan pada waktu dia berkata seluruhnya, padahal enggak, cuma 50%. Kalau dia ngomong 50%, juga rasul-rasul juga enggak marah. Dan Tuhan juga enggak marah. Tuhan senang memberikan 50% dari kekayaan penjualan tanah. It's amazing. Kalau saya ngajar, 10% untuk perpuluhan. Karena itu yang tertulis. Dia melakukan yang lebih 50%, bayangkan. Tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah ujian. Ujian apa, Pak? Integritasnya. Saudara, saya berdoa, saya melayani banyak orang yang akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Dia dipecat oleh karena dia tidak jujur. Padahal itu adalah tes. Coba dia seandainya dia bisa belajar menahan diri dan tidak mengambil uang yang dia pegang. Apa yang terjadi? Dia lulus. Dan begitu lulus, dia setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Saudara, ada orang berdoa, Tuhan, berikanlah aku kesabaran. Tuhan, oke, kalau kamu pengen sabar, tenang. Doanya minta sabar, dikasih. Tiba-tiba di tengah jalan dia dimaki-maki orang. Kenapa kok begitu ya? Ujian dong. Saudara, untuk saudara bisa lulus, namanya lulus tes sabar. Ya saudara mesti dikerjain dong sama orang. Makanya kalau berdoa, saudara mesti ngerti konsekuensinya. Tuhan, berikan aku sabar.
Tuhan kasih orang yang bikin saudara nggak sabar. Lalu kemudian saudara bertanya, kenapa Tuhan? Aku kan mintanya sabar. Kenapa persoalan yang datang? Ingat, ujian tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar dari ketetapan-ketetapannya. Jadi kalau kadang-kadang ada orang yang memfitnah saudara, ada orang yang menyakiti saudara, ada orang yang membuat Anda hampir kehilangan kesabaran saudara, itu adalah sebuah tes, ujian. Dan orang yang dengan sukarela, tahu dengan sukarela dia menjalani, dengan sukarela menjalani proses, dengan sukarela menjalani walaupun tertindas, dia lewat. Kalau yang nggak sadar, permintaannya apa? Ingat ya, ini ayat 71. Aku tertindas itu baik supaya aku belajar dari ketetapan-ketetapan. Ada orang yang minta, Tuhan berikan aku supaya aku bisa menguasai diri. Tuhan bilang, oke, bagus. Pada waktu dia minta supaya dia bisa menguasai diri, banyak orang yang membuat dia supaya orang itu tidak bisa menguasai diri. Tiba-tiba ingin marah, tiba-tiba ingin membalas. Kenapa saudara? Karena Tuhan mau membantu dan membangun karakter kita. Oleh karena itu, setiap ujian jangan pernah gagal. Jangan pernah saudara memberontak, bahkan keluar dari arena ujian itu. Ada orang yang minta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah aku berkat-Mu. Berikan aku berkat-Mu. Bagus apa enggak permintaannya? Bagus. Tuhan bilang, oke, aku akan kasih berkat. Tapi aku uji dulu. Tuhan itu gitu. Mau dinaikin berkatnya, ya ujian dulu. Tuhan gimana caranya? Tuhan bilang gini, berilah maka kamu akan diberi. Tuhan akan tes. Tuhan minta supaya aku diberkati. Loh, kok di depan mata orang minta pertolongan terus? Kenapa kok Tuhan minta pertolongan? Tuhan taruh orang yang meminta pertolongan supaya saudara itu tes kemurahan hati saudara. Begitu Anda kehilangan kemurahan, Tuhan akan bilang, lu gak lulus. Ukurannya masih sama loh, gitu kira-kira. Makanya kadang-kadang Tuhan, saudara ya gak tahu kapan ujian itu datang. Tapi percayalah, belajarlah dengan sukarela. Karena waktu tertindas, saudara belajar ketetapan Tuhan. Kalau Pak, bagaimana kalau gagal? Ya ulangi lagi. Ulangi lagi. Pada waktu saudara sedang mengalami himpitan, mengalami tekanan, percayalah, Tuhan bersama dengan saudara. Oke? Itu bagian yang pertama. Tertindas itu baik bagiku, ya. Bahkan orang-orang yang masuk dalam dapur perapian, biasanya orang itu sudah tidak mau lagi menyimpang dari jalan Tuhan. Saudara, kalau ada orang yang mengajak saya menyimpang dari jalan Tuhan, saya pasti nggak mau. Kenapa? Udah ngerasakan sakitnya ujian. Udah ngerasakan sakitnya penderitaan. Ngapain masuk di jurang yang sama 2 kali? Jadi kita harus belajar. Sekarang yang kedua. Mari Ibu Flora baca Mazmur 119 ayat 72. Tadi 71, sekarang 72. Mazmur 119 ayat yang ke-72. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Sekarang yang kedua, bagaimana pemazmur ini meyakini bahwa dia pasti bisa melewati. Dia meyakini yang bagian kedua. Dia bilang, Taurat yang kau sampaikan kepadaku adalah baik bagiku. Wow. Dia lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Sekarang saya mau tanya dulu, sebelum saya kasih poin yang kedua. Saya tanya dulu, mana kalau saudara diberikan firman, sama diberikan ribuan keping emas. Emas batangan tuh maksudnya, keping-keping.
Ada yang 100 gram, ada yang 200 gram, anggaplah 100 gram. Ribuan keping 100 gram emas. Saya tanya Bu Flora ya, Bu Flora suka emas dia. Makanya dia pilih Mas Wiryo. Karena dia suka emas. Bu Flora, kalau Bu Flora dibandingkan mana, suka firman Tuhan atau suka 1000 keping emas batangan 100 gram? Kalau nggak ada perlunya, mungkin pilih firman Tuhan. Kalau nggak ada perlunya, pilih firman Tuhan. Terus kalau perlu, ya dapat ini, dapat itu. pilih salah satu, Bu. Suruh milih satu, Bu. Mana yang lebih baik, mana yang lebih Ibu pilih antara firman Tuhan dan ribuan keping emas? Bagusnya sih bagus yang firman Tuhan. Bagus firman Tuhan. Coba saudara chat. Saya mau tanya saudara. Jawab jujur ya, jawab jujur. Mana saudara mendapatkan firman Tuhan ya dibandingkan saudara dapat ribuan keping emas batangan? Ayo, tulis chat sekarang, chat. Mana yang saudara pilih? Wow, banyak yang pilih kepingan emas. Oh enggak, pilih firman Tuhan. Banyak mana ya? Oh, banyak memilih firman Tuhan. Kayak Ibu Flora dong, banyak firman Tuhan dipilih. Tapi saudara pasti berpikir. Tapi kalau saudara jujur, pasti pilih apa saudara? Ayo jujur. Kepingan emas, ribuan keping emas, men. Tapi gini, ini yang membuat kenapa pemazmur, kenapa dia itu bisa selalu menang dalam setiap ujian hidupnya. Karena dia, ini alasannya yang kedua ya, bagaimana caranya? Karena dia memperkatakan janji Tuhan, atau dia mencintai firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan itu melebihi dari harta dunia. Dia itu lebih senang mentaati firman Tuhan. Itu kuncinya. Kenapa dia kok menang ujian setiap saat? Karena dia lebih cinta firman Tuhan daripada harta dunia. Makanya saudara, pemazmur berkata gini, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini cara berpikirnya pemazmur ya saudara. Dia lebih memilih firman Tuhan karena firman Tuhan itu pelita, penuntun bagi jalan kita. Kalau emas nggak bisa nuntun itu. Amin. Banyak orang berpikir dia cinta emas, tapi emas itu justru membebani. Dia tidak bisa menuntun hidup saudara. Dan pemazmur ngerti rahasia ini. Firman Tuhanlah yang bisa menuntun hidupnya. Dan saudara, kalau saudara mencintai firman Tuhan, saudara, itu sebabnya jemaat selalu saya katakan, bacalah firman Tuhan, cintailah firman Tuhan, dan lakukanlah dan hidup sesuai dengan prinsip firman Tuhan.
Tujuannya apa? Supaya saudara dapat tuntunan. Dan ketika saudara dituntun oleh Tuhan, saudara pasti beroleh kemenangan. Saya masih ingat ya, kalau banyak orang melihat orang itu ketika dia berhasil, dia tidak melihat, dia hanya lihat keberhasilannya. Tapi dia tidak lihat bagaimana jalan proses hidupnya. Jadi sebenarnya yang paling penting itu kita harus belajar bagaimana mereka melewati proses. Semua orang yang berhasil pasti dia melewati yang namanya proses. Dan proses-proses itulah yang menentukan dia naik level pada jenjang yang lebih tinggi. Kepercayaan Tuhan juga naik level kepada dia untuk jenjang yang lebih tinggi. Nah, siapa saja saudara, siapa saja. Dan ingat ya, saya ingat pada waktu saya dituntun oleh Tuhan. Makanya saya lebih cinta firman Tuhan. Dan saya nggak lupa perkataan-perkataan firman Tuhan. Coba saudara perhatikan. Setiap kali saya cerita, saya hampir nggak lupa firman yang Tuhan bicara. Waktu Tuhan suruh beli gedung, kalau saya nggak taat, yang nggak punya gedung, yang lainnya masih nyewa terus sampai hari ini. Waktu itu Tuhan bicara di Keluaran pasal 26 ayat 1-10. Tuhan bilang, bangun rumahku dengan 6 tangkap. Saya itu langsung masuk 6 tangkap. Waktu Musa dia dijahit 6 tangkap. Tapi saya nih nangkepnya ruko-ruko 6 dan memang dijahit itu. Dan itu penuntun. Ada garansi kalau kita dituntun oleh Tuhan, itu ada garansinya apa Pak? Berhasil. Amin. Kalau nggak ada tuntunan, saudara boleh dapat ribuan keping emas hari ini. Tahun depan mungkin habis. Tapi kalau saudara menerima firman, firman itu akan menuntun saudara. Dan firman itu menggaransi saudara berhasil. Coba Bu baca Yesaya pasal 55. Ini kenapa sih pemazmur lebih cinta firman daripada emas? Silakan Bu. Ya, Yesaya pasal 55 ayat berapa? Ayat 10. Yesaya 55 ayat yang ke-10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Terus, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini dengerin saya. Kalau saudara dapat firman, firman itu menuntun saudara. Tapi firman Tuhan itu juga yang melaksanakan dirinya, melaksanakan perintahnya. Itu sebabnya pada waktu saya disuruh bangun gedung gereja, beli 12 ruko, saya kerjakan. Dan Tuhan, firman-Nya itu yang membuat semua pembayaran dapat dilunasi. Waktu Tuhan berkata, Yeskiel pasal 47, setiap bulan dia menghasilkan buah. Saya baca Alkitab itu, pohon-pohon di tepi aliran air itu setiap bulan menghasilkan buah. Tiba-tiba Tuhan bicara, kamu bangun 1 gereja setiap bulan menghasilkan buah. Waduh, pada waktu itu ya, saya ini jalan apa tidak. Ternyata saudara, kenapa kita perlu memilih firman Tuhan lebih daripada harta duniawi? Karena firman Tuhan dapat melaksanakan. Saya masih ingat, mana mungkin bisa membangun gereja satu bulan. Impossible. Kalaupun ada jemaatnya, siapa pendetanya? Walaupun ada pendetanya, siapa pengerjanya? Kalau sudah ada pengerjanya, uang dari mana untuk nyewa, untuk sound system, untuk gedung, dan lain sebagainya. Tetapi ingat, firman yang keluar itu, firman itulah yang mengerjakannya. Dan 12-12-nya lahir pada tahun 2005-2006. Jadi pada waktu itu saya belajar.
Setiap firman, setiap ujian, kalau kita lakukan, itu indah, tepat pada waktunya. Amen. Pada waktu Tuhan menyuruh kita membangun RIS, kita taati. Waktu Tuhan suruh membangun House of Bread, kita taati. Karena firman itulah yang mengerjakan firman yang sudah kadang keluar dalam hidup saudara. Sekarang yang terakhir. Oleh karena itu saya lebih senang memegang firman daripada emas. Saya berdoa supaya saudara juga sama. Saya berdoa kalau emasnya ditaruh di depan matamu, jangan sampai goyah ya. Kalau ada emas, enakan emas Pak bisa dijual Pak. Jual dapat duit. Tapi dia nggak bisa menuntun hidupmu. Saudara, duit bisa habis, tapi firman tidak akan pernah habis. Dia bisa menuntun sepanjang umur hidup saudara. Sekarang yang ketiga. Pak, bagaimana Pak rahasianya supaya saya bisa melewati masalah atau ujian dan saya bisa menang? Yesaya Mazmur 119 ayat yang ke-73. Mazmur pasal yang 119 yang ayat tadi kita 73. Baca. Kita lanjutkan ayat yang ke-73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Yang ketiga, ini rahasia yang ketiga yang dia ceritakan. Gimana dia bisa melewatinya? Yang ketiga dia berkata nih, tanganmu telah menjadikan aku dan tanganmu telah membentuk aku. Perhatikan, pemazmur melihat semua persoalan yang dia hadapi itu selalu dari unsur sisinya Tuhan. Kalau saudara dijolimi, saudara disakiti, saudara jangan lihat orang yang menyakitimu. Ada orang yang menjolimimu, dan kemudian kamu meluap-luap, dan kemudian kamu marah, sakit hati, bahkan dendam terhadap dia. Padahal itu ujian. Pemazmur berkata, Tuhan, tanganmu yang membentuk aku. Tanganmu yang menjadikan aku. Jadi gimana Pak cara memandangnya? Gini, banyak orang kepahitan dengan orang yang menyakiti dia. Kalau saya enggak. Kalau saya, setiap kali ada orang yang menyakiti saya, malah saya beliin buah, saudara. Kenapa? Kenapa kalau orang yang menyakiti saya? Saudara, kalau seandainya tidak ada orang yang menekan hidup saya, tidak mungkin saya itu mau mentaati keluar, mendengarkan firman Tuhan. Keluarlah kamu dari bahtera dan bangunlah mezbah. Jadi kadang-kadang jangan lihat orangnya. Kalau saudara lihat orangnya, saudara kesel. Lihat orangnya yang dipakai Tuhan untuk membentuk saudara, saudara pasti sakit hati. Tapi lihatlah Tuhan yang membentuk saudara. Kalau membentuk, kalau saudara melihat, kalau pakai kata-kata sehari-hari, kira-kira begini. Dia melihat Tuhan yang sedang mengerjain dia atau membentuk dia, dan Tuhan mengizinkan orang itu melukai saudara. Tuhan mengizinkan orang itu menyakiti saudara. Tujuannya apa? Tujuannya supaya rancangannya Tuhan ini bisa tergenapi dalam hidup saudara. Saya kalau lagi dijolimi orang, saya berpikir dari sisinya Tuhan. Kenapa ini Tuhan? Kenapa saya tidak salah kok dipersalahkan? Kenapa saya tidak punya persoalan dengan orang itu dan orang itu mempersoalkan? Saya tidak mau lihat orang itu. Dan saya harus peluk orang itu. Kenapa saudara? Karena orang itulah orang yang dipakai Tuhan untuk membentuk saudara. So, jangan pernah sakit hati. Jangan pernah dendam kepada orang-orang. Lepaskan pengampunan. Supaya saudara mudah mengampuni orang lain. Jangan-jangan Tuhan sedang menguji saudara. Kok orang yang sulit mengampuni orang lain? Kok sulit mengampuni istri? Kok sulit mengampuni suami? Bagaimana kalau sekarang saudara belajar kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku tahu tanganmu yang membentuk aku. Ada satu lagu yang bagus. Dia berkata, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku
di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dia berkata, aku senang kok dibentuk oleh Tuhan. Asik ya? Ada orang senang dibentuk oleh Tuhan. Saudara gini, kenapa sih kok pemazmur ini berkata, Tuhan tangan-Mu lah yang telah membentuk aku dan menjadikan aku. Tanah liat, kalau dia tidak dibentuk, dia akan murahan. Ya, tetap jadi lempung, tanah liat. Dan diinjek-injek orang. Tapi kalau dia diambil, ya saudara, dibanting-banting. Habis dibanting-banting supaya keluar yang tidak tanah liat. Lalu kemudian setelah banting-banting, diuletin, diperes. Ya, sama dengan saudara kalau kadang-kadang mengalami persoalan yang dilumet ya, saudara. Itu persis kayak begitulah. Pemazmur menyadari dia membentuk aku. Dan setelah itu, dia dibentuk, saudara. Setelah dia bentuk, saudara tahu dia apain? Dia bakar, saudara. Itu seandainya tanah liat mau teriak-teriak, dia ovennya dia matiin, saudara. Tapi dia biarkan dirinya dibakar di dalam oven. Sebab di proses pembakaran itu terjadi metamorfose, perubahan tanah liat yang warnanya apa itu? Warnanya merah, ya abu-abu ya. Sekarang menjadi keramik yang merah. Kalau bahkan bisa disemprot, bisa dicat, bisa dikasih warna. Wow, kalau dia bisa berubah menjadi keramik yang bagus dan dijualnya mahal. Dan kalau sudah jadi bagus begitu, saudara, nggak mungkin diremet-remet lagi. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi saudara, tidak mungkin Tuhan memproses saudara dan tidak ada tujuannya. Atau dikerjain terus. Nggak mungkin. Nggak mungkin, percayalah. Dia memproses saudara karena dia punya tujuan. Yakni dipakai menjadi perabot yang mulia. Dalam hidup ini ada perabot yang mulia, ada perabot yang kurang mulia. Perabot yang mulia adalah perabot yang sudah dibersihkan, diproses, sehingga dia punya values yang tinggi. Dan orang yang udah diproses tidak mungkin tidak dipakai Tuhan. Saya ulangi statement ini. Kalau saudara lulus dalam pembentukan Tuhan, Tuhan tidak mungkin sia-siakan saudara dan Tuhan tidak pakai saudara. Never. Tidak akan. Orang akan menghargai saudara. Orang akan memuji-muji saudara. Orang akan memakai hidup saudara. Dan hidupmu akan punya dampak bagi banyak orang. Karena Anda sudah menjadi pribadi yang mahal. Yang mahal. Dan akan dipakai Tuhan untuk hal-hal yang apa, saudara? Yang mulia. Coba Ibu Flora baca. 1 Timotius pasal 2 ayat 20 dan 21. 1 Timotius pasal yang kedua. 1 Timotius pasal yang kedua. Ayat yang ke-20 dan 21. Ya. Oke, 1 Timotius 2 ayat yang ke-20 ya. 1 Timotius 1. Ayatnya cuma sampai 15 kok. 2, sebentar ya. Oh, berarti 2 Timotius ya, Bu ya. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-20.
Oke. 2 Timotius Dan pasal yang 21. kedua ayat yang ke-20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Wow. Jadi saudara bisa pilih, kalau Anda proses gagal pakai pekerjaan yang kurang mulia. Kalau lulus 1-2 agak mulia. Kalau udah diremet-remet, dibanting-banting, lalu dibentuk, dipanasin untuk mulia itu. Dan kalau saudara sudah diremet-remet, rasanya udah diremet-remet, that is the right time. Waktu yang tepat. Tuhan akan mengangkat saudara dan memakai hidup saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan tidak pernah, dengarkan ya, saya ulangi lagi, Tuhan tidak pernah memproses orang dan menyia-nyiakan orang itu. Never. Tuhan menguji Daniel dan tidak memakai Daniel. Never. Tuhan menguji Yusuf, memproses Yusuf, dilumetkan Yusuf, dan kemudian nggak diapa-apain dia. Never. Nggak akan pernah. Yusuf pada waktunya setelah dilumetkan masuk dapur perapian, dia langsung diangkat. Dapur perapian dia adalah masuk dalam penjara, lalu diangkat Tuhan. Sama, Sadrak, Mesha, dan Abednego sama. Semua orang yang dipakai Tuhan harus melalui sebuah proses. Dan saya berdoa 3 kebenaran ini akan menolong saudara. Dan saya rindu berdoa. Mari kita rindu seperti Yesus. Ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Biar musik nyanyikan lagu ini. Semua saudara yang sedang ada dalam proses Tuhan, mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oranalama shandarala batakara. Aku minta Tuhan kiranya Engkau berkenan menjamah dan memberi kekuatan anak-anak. Urapi dia Tuhan. Beri kekuatan, topang mereka ketika mereka dibanting, ketika mereka dilumat. Ajari mereka tetap tahan dan kuat. Oh my God, my God, my God. My God, my God, my God, my God. Tolong Tuhan satu persatu, tolong. Tolong Tuhan, tolong satu persatu. Jangan Kau lewatkan. Jangan pernah ada di antaramu yang putus asa karena kau dilumatkan. Belum selesai. Masih dimasukin dalam dapur perapian, dibakar supaya berubah, mengalami perubahan. Transformasi. Bentuk yang berbeda, totally different, berbeda nyata. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus, berikan kekuatan supaya jadi perabot yang mulia, dan akan dipakai oleh Tuhan jadi perabot-perabot yang mulia, yang dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang mulia. Aku berdoa Tuhan. Sekarang saudara yang sakit, mari angkat tanganmu. Aku berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Biar Engkau menjamah semua yang sakit, apapun penyakitnya. Jamah Tuhan, baik sakit tumor, sakit kanker, sakit jantung, sakit syaraf, sakit mata, ginjal. Kami berdoa dalam nama Yesus, Kau jamah dan sembuhkan mereka. Apapun penyakitnya, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan mereka. Aku percaya kuasa-Mu. Aku percaya bilur-Mu menyembuhkan. Aku percaya kuasa-Mu menyembuhkan mereka. Bilur-Mu menyembuhkan. Terima kesembuhan itu, terima. Menyembuhkan. Percaya, percaya Kau berfirman.
yang sembuhkan. Sekarang saudara yang memerlukan mujizat untuk pekerjaanmu, keuanganmu, pekerjaanmu, bisnismu, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Ora nalama syaka naralama. Reka naralamu syaka naralama. Dalam nama Yesus. Ora lapataka jamah. Jamah satu persatu. Mereka yang perlu pekerjaan, buka lapangan pekerjaan Tuhan. Mereka yang butuh bisnis baru, kau buka bisnis, ide-ide bisnis yang baru. Tuhan, kau berkati bisnis mereka, pekerjaan mereka. Sehingga mereka mengalami terobosan dalam keuangan mereka. Sehingga mereka tidak mengalami kesukaran dan kesulitan dalam hidup mereka. Aku berdoa supaya kiranya Engkau berkenan menjamah. Jamah mereka, kuduskan mereka dalam nama Yesus. Engkau memberkati mereka dan tidak terkecuali Engkau menolong mereka kesulitan dalam keuangan. Engkau menolong mereka. Aku percaya kuasa-Mu, kuasa-Mu yang akan memulihkan, menyembuhkan. Sambil angkat tanganmu katakan, kuasa-Mu, kuasa-Mu memulihkan, memulihkan. Kuasa-Mu, kuasa-Mu memulihkan. Percaya, Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan, yang pulihkan. Tuhan, Kau menolong anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Jamah mereka, kuatkan mereka ketika mereka menghadapi tantangan, ketika mereka disalahkan padahal dia tidak salah, mereka diperlakukan tidak adil. Tuhan sedang membentuk mereka dan berikan kekuatan mereka. Aku berdoa Tuhan supaya mereka tetap kuat dan terus berjalan bersama-Mu. Mari kekasih-kasih Kristus, angkatlah dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di mesbah berikutnya. God bless you.